Ada satu tipe soal yang dianggap paling mudah dan paling banyak muncul dalam tes kompetensi dasar CPNS, kedinasan, ataupun TNI Polri. Ini adalah tes karakteristik pribadi atau disebut TKP. Agar kita bisa memanfaatkan tipe soal kayak gini dengan maksimal, kita bakalan bahas semua materinya di playlist TKP. Halo pejuang, selamat datang di materi pertama tes karakteristik pribadi. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Oke pejuang, jadi nih, untuk materi tes karakteristik pribadi, ini bakalan terdapat beberapa judul materi, yang mana kita bakalan merujuk pada peraturan Menteri Pan-RB. Di antaranya yang harus dikuasai adalah pelayanan publik, profesionalisme, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Nanti kita bakalan bahas satu persatu materinya. Nah sekarang, yang harus diketahui buat bekal belajar materi-materi ini, kita harus tahu dulu, apa sih tes karakteristik pribadi itu? Nah bagi yang awam atau pertama kali ikut tes, mungkin banyak yang bertanya-tanya ketika mengerjakan tipe soal TKP. Banyak yang bertanya, apakah kita harus memilih jawaban yang sesuai dengan pengalaman pribadi? Tentu nih, jawabannya tidak. Soalnya, pengalaman pribadi setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian, ada juga pertanyaan, apakah harus memilih jawaban yang sesuai dengan kata hati? Jawabannya tentu juga tidak. Soalnya, kata hati orang berbeda-beda. Dan kalau merujuk pada kata hati, tentunya itu belum tentu merupakan jawaban yang memiliki poin tertinggi. Oh ya, yang belum tahu, kalau dalam soal TKP, itu sistem penilaiannya menggunakan poin, bukan benar atau salah. Jadi, tiap-tiap pilihan jawaban punya poinnya masing-masing. Ada yang 0, ada yang 5, dan ada juga yang tertinggi, contohnya mungkin 10. Terus timbul pertanyaan lagi, gimana cara kita memilih mana jawaban yang punya nilai tertinggi? Ada yang bilang, jawaban yang paling tinggi nilainya adalah jawaban yang ideal, atau yang umumnya orang-orang menilai jawaban tersebut adalah baik. Nah, indikator baik ini kita bakalan bahas di sini. Sebelumnya, soal TKP dalam tes biasanya berbentuk soal cerita berisi kasus atau masalah. Nah, tugas kita adalah memilih sikap mana yang harus kita pakai dalam menyelesaikan masalah dalam soal tersebut. Nah, dengan melihat jawaban-jawaban kita di soal TKP, maka para panitia tes bisa menilai apakah karakter dan pribadi kita cocok gak untuk diterima sebagai abdi negara atau penyelenggara pelayanan publik. Nah, ada beberapa sumber resmi yang bisa kalian baca tentang karakteristik atau kode etik dari seorang ASN yang harus dimiliki, yaitu dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, atau juga ada di PP nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Nah, kalian bisa baca sumber-sumber resmi ini, tapi pada umumnya jika dirangkum, maka ada beberapa poin garis besar yang harus kalian ketahui dan terapkan dalam mengisi soal TKP. Berikut beberapa garis besar karakteristik pribadi yang harus dimiliki ASN. Oke, yang pertama, berpegang teguh pada Pancasila. Jadi, setiap kegiatan, aktivitas, atau perilaku kita harus sesuai dengan isi yang ada dalam Pancasila. Kemudian, ASN harus profesional, terutama terhadap tugas dan amanah yang diberikan. Di sisi lain, harus tanggung jawab. Kemudian jujur, adil, tanggap, cepat, dan tepat. Jadi jangan asal cepat aja, tapi harus tepat atau sesuai dengan kondisi. Selanjutnya adalah mengutamakan kualitas. Selalu mengembangkan diri, artinya walaupun udah punya tugas masing-masing, kita jangan menutup diri untuk belajar hal lain. Apalagi kita belajar hal yang bisa menambah nilai kita dalam menjalankan tugas. Yang mana di dalamnya itu termasuk kreatif, inovatif, dan proaktif. Berikutnya yang harus dimiliki ASN adalah taat pada aturan, taat pada SOP, dan taat pada atasan, selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Jadi, walaupun atasan yang memerintah, tapi perintah tersebut melanggar norma-norma, apalagi hak orang lain,
lebih baik telaah benar-benar dulu apakah perintah atasan itu dibenarkan atau salah. Karakter berikutnya adalah saling menghargai dan menghormati. Terus harus bisa menjaga rahasia dan nama baik organisme. Karena nih, apalagi ASN yang bersinggungan langsung dengan urusan negara, tentunya pasti ada hal yang harus jadi rahasia dari publik. Apalagi jika rahasia tersebut sangat berdampak fatal bagi keselamatan banyak orang. Tentu rahasianya harus dijaga. Dan yang terakhir nih, adalah menjaga persatuan dan kesatuan, baik dalam lingkungan kecil, yaitu instansi atau organisme, maupun lingkungan nasional dan internasional. Pokoknya, jangan jadi provokator perpecahan. Nah, jadi itu ya, kira-kira bekal dasar dalam memahami soal TKP. Next, kita bakalan bahas materi TKP pertama yang harus kita pahami, yaitu pelayanan publik. Link materi lengkap ada di deskripsi. Dan buat yang pengen bahas soal, link playlistnya juga ada di deskripsi. Jangan lupa bantu subscribe dan komen harapan kalian di tahun ini. Nanti kita bakalan aminkan sama-sama. See you next video.